Di dalam tema yang tetap ya, Roh Kudus Tuhan masih menginginkan kita terus belajar ya. Walk in a habitual fellowship with the Holy Spirit. Bagaimana kita ini hidup bersama-sama dengan Tuhan, bergaul dengannya ya. Dari saya selalu katakan hari ini, karena selalu setiap hari itu hari ini ya. Kalau hari ini juga saudara semua mendengar firman Tuhan, bila itu membuat saudara ada suatu teguran dari firman Tuhan atau peringatan dari firman Tuhan, hari ini juga bertobatlah ya. Oke, puji Tuhan. Saya masih ingat dengan yang saya janjikan ketika untuk meneruskan lagi tentang Elia dan Elisa. Tetapi saya tetap berdoa, bertanya kepada Roh Kudus, apa yang ingin Tuhan mau sampaikan kepada kita semua? Apa yang Tuhan mau kita pelajari? Ya. Dan ketika saya berdoa, bertanya, jawabannya panjang. Gak tahu bisa selesai enggak ya? Jawabannya panjang gitu ya. Ya. Jadi ketika kita harus berjalan, dikatakan bergaul, berjalan ya, dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa kita lihat, saudara, betul kan? Maksudnya secara fisiknya nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau kita mau bergaul dengan Dia, berjalan dengan Dia, kita harus mau berjalan dengan orang yang kelihatan dulu ya, dengan orang yang bisa kita lihat, kita pegang ya, kita jabat tangan, kita minum bareng, makan bareng, harus ngikut yang bisa dilihat dulu. Baru kita dibawa untuk bisa mengikut Tuhan yang tidak kelihatan. Ya. Oleh karena itu, yang saya dapat adalah kita harus belajar dari seorang hamba. Ya. Seorang hamba. Hamba itu ketika ia dipanggil untuk dipanggil untuk melayani tuannya ya. Pada saat dia datang kepada tuannya, pada saat itu juga dia menjadi orang yang terikat dengan tuannya. Tapi sebelum dia bertemu dengan tuannya, dia adalah orang bebas, merdeka, karena gak bertuan, tidak memiliki majikan. Jadi dia mau bebas, mau mandi sehari sekali, mau mandi sehari 2 kali, atau tidak mandi pun, atau tidak melakukan apapun, mau makan mau apa, dia adalah orang yang bebas. Tapi seketika ketika ia datang, kemudian dia mendapat tugas sebagai hamba dari seorang Tuhan, maka hari itu juga dia menjadi orang yang terikat dengan tuannya. Setuju? Ya. Nah, Elia memiliki seorang hamba sebelum Elisa. Ada seorang hamba, tidak disebutkan namanya ya, tidak disebutkan namanya. Tapi Elia memiliki hamba ini yang juga sudah mengikutinya dia, terus mengikuti. Dan kalau saya mencatat, melihat di Alkitab, dia dikatakan bujang yang muda, masih muda seperti itu, mengikuti dia seperti itu. Dan ketika dia mengikuti Elia, tentunya dengan segala persyaratan yang diberikan Elia kepadanya, ketaatan, kesetiaan, semuanya seperti itu, kejujuran, semuanya itu ya, itu terus ya. Sampai baru nanti dia memiliki hamba yang Tuhan katakan, kamu harus kembali lagi. Ketika ingat saudara, ketika ia mengalami goncangan hati jiwanya gara-gara seorang ratu yang bernama ya, dia jadi tergoncang jiwanya. Kemudian Tuhan kembali lagi membuat Elia menjadi seorang yang utuh. Dan Tuhan berkata kepada Elia, turunlah, pulanglah melalui Damsyik, dan kamu harus mengurapi seorang yang bernama Elia bin Safat ya. Nah, baru setelah itu, tapi sebelumnya itu dia memiliki seorang hamba juga ya. Ini saya ceritakan selintas seperti ini dulu.
Kemudian setelah itu dia menjumpai Elia juga. Elisa maksud saya, menjumpai Elisa. Dan pada saat Elisa dijumpai oleh Elia, Elisa sedang bebas, dia melakukan pekerjaannya. Dia mungkin seorang businessman seperti itu, yang punya pekerjaan yang luar biasa. Ya. Namun ketika ia berjumpa dengan Elia, saat itu juga dia menjadi orang yang terikat juga sama. Jadi orang yang terikat juga. Terus mengikutinya, terus mengikutinya. Ya. Dan nantinya juga Elisa ini akan menggantikan Elia. Ya. Tetapi yang mau Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kita mau mengikuti Tuhan, dan berarti kita menjadi hambanya Tuhan, kita harus mau menjadi hamba Tuhan. Menjadi hambanya seorang hamba Tuhan terlebih dahulu, baru bisa menjadi hamba Tuhan. Jadi ini ada urutannya seperti itu. Dan selama menjadi seorang hamba, itu selalu mengalami tes, ujian. Terus diuji, terus dites, diuji. Ya. Banyak sekali yang diuji, semua diuji. Ya. Katakanlah dites, lulus enggak ya. Semua kita tahu kan, dari kecil kita selalu masuk ujian, selalu sekolah ujian semua, ya kan, seperti itu. Ada tes, semua ada tes. Demikian juga dengan seorang hamba Tuhan, ada tesnya, ada ujiannya. Ya. Ujiannya banyak sekali. Saya tidak, nanti akan kalau ada waktu saya akan sampaikan, tapi mungkin nggak hari ini. Banyak sekali tesnya, banyak sekali. Ya. Itu nanti kalau hari ini terlalu panjang. Tetapi yang saya dapat hari ini untuk saudara adalah kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41. 1 Raja-Raja 18 ayat yang 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya, jadi ini ada satu bujang yang tidak disebut namanya. Bujangnya Elia. Mengikuti terus, bekerja, melayani, semua mengikuti. Dan pada saat itu ketika Elia setelah sudah berhadapan dengan para Baal, nabi-nabi Baal itu, dan setelah menyelesaikan membunuh mereka semua, dan Tuhan berkata, "Sekarang waktunya turunkan hujan." Tuhan mau turunkan hujan. Kalau dulu diberhentikan hujan dengan Tuhan berkata, "Aku mau berhentikan hujan." Tidak ada hujan di bumi selama 3 tahun. Tapi Tuhan butuh seorang hambanya untuk menyatakan tidak ada hujan. Maka Elia berdoa, tidak ada hujan. Jadi untuk melakukan segala sesuatu yang ada di bumi, Tuhan butuh hambanya untuk menyatakan,
untuk berdoa. Tidak ada hujan. Hambanya tidak sembarang hamba, tentu yang sudah diurapi dan dipilih oleh Tuhan. Elia yang harus berdoa untuk tidak ada hujan. Kemudian setelah 3 tahun lewat, Tuhan mau, sudah cukup. Sekarang aku mau turunkan hujan. Tuhan gak bisa turunkan hujan begitu saja. Karena sudah ada di bawah, di bumi, hambanya huruf besar. Ingat ya, hambanya huruf besar. Sudah berkata, berdoa, tidak ada hujan. Selama 3 tahun, sampai pada masa itu. Nah, baru ketika Tuhan mau, sekarang mau turun hujan. Dia berkata dan berfirman pada Elia, sekarang kamu berdoa. Buka, turun hujan. Baru setelah itu turun. Nah, ini kita melihat alignment, keselarasan dari sistem kerajaan surga. Ya, ini mengulang lagi sedikit tapi tidak terlalu banyak. Bahwa kerajaan surga dengan kerajaan yang di bumi, sistemnya sama. Ya. Kerajaan surga, yang di surga ada rajanya adalah Tuhan Allah Bapa. Yang di bumi adalah ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan seharusnya adalah semua manusia termasuk saudara dan saya, ada raja huruf kecil yang memerintah di bumi. Begitu kerajaan surga sudah memberikan otoritas, kuasa, domain, kekuasaan untuk mengelola kerajaan yang di bumi, yang sama seperti yang di surga. Jadi kekuasaan ada di raja di bumi. Tapi ternyata dilemparkan otoritas tersebut, kuasa tersebut kepada iblis. Jadi manusia sudah tidak punya otoritas itu lagi. Tidak punya hubungan diplomatik dengan kerajaan surga. Tidak punya wewenang. Tetapi kerajaan surga mencari terus siapa yang bisa dipilih, satu orang aja, perwakilannya, yang bisa melaksanakan segala sesuatu yang dikehendaki surga untuk terjadi di bumi. Bapa tidak bisa langsung menurunkan hujan begitu saja, atau menghentikan hujan begitu saja, karena bumi sudah diberikan kuasa kepada manusia. Makanya dia harus mentaati sistem kerajaan tersebut urut-urutannya. Dia mencari siapa hambanya yang bisa. Pada saat itu adalah Elia. Elia berdoa. Berdoa bukan keinginan dia untuk tidak ada hujan. Mana ada manusia yang punya keinginan tidak ada hujan, sehingga dia sendiri itu sampai hampir kelaparan, hampir mati. Kemudian harus pindah-pindah kemana-mana. Mana ada seorang hamba Tuhan kepingin gak ada hujan? Tidak ada. Tidak mungkin Elia berdoa itu atas keinginannya dia sendiri. Pasti saat itu adalah karena Tuhan yang memerintahkan dia. Karena Tuhan sebagai tuannya Elia, dan Elia sebagai hambanya Tuhan. Dia harus taat. Tuannya berkata, kamu sekarang berdoa, tidak ada hujan. Dan itu terjadi, tidak ada hujan. Sekarang kamu berdoa, turun hujan, ada hujan. Elia cuman apa dikatakan tadi? Dia membungkuk ke bawah sampai sujud di tanah, kepalanya di antara lututnya. Hanya itu yang dia lakukan. Elia tidak bakar kemenyan, tidak pakai ini segala macam apa, ritual segala macam, tidak melakukan apa-apa Elia. Dia cuman sujud dan dia tidak berkata apa-apa. Tidak berdoa berkata, Tuhan turunkan hujan, Tuhan, tidak bergedor-gedor kayak gitu, enggak. Dia cuma sujud begitu saja. Karena dia ini hamba. Dia taat kepada pimpinannya, tuannya yang tidak kelihatan, yang ada di surga. Dan dia tahu, sudah. Nah, sudah turun hujan. Nah, dia noleh ke belakang, ke hambanya. Coba kamu lihat naik ke atas. Ini dia sudah di gunung. Kamu naik lagi ke puncak. Naik lagi. Naik ke puncak, Chris. Naik. Berapa lama Chris naik ke puncak? Kalau sini bukan puncak sini ya, bukan sini ya. Ini ke sini aja macet kali ya. Sehari kali. Naik tuh bujangnya. Gak ada apa-apa. Terang benderang semua clear. Langit bersih gak ada apa-apa. Turun lagi.
Elia naik lagi, gak ada apa-apa. Turun lagi, lapor, gak ada apa-apa. Naik lagi, turun lagi sampai 7 kali. Dan yang ke-7 dia naik. Sudah 7 kali. Mana dia melihat, mana gak ada apa-apa. Dia lihat, mana? Aduh, Bapak Elia, di mana? Begitu lihat, itu di sana kok kecil banget. Itu kayak ada titik hitam. Itu kali ya. Ya udah deh, dilaporin aja. Turun lagi. Terus baru ngomong, ada, tapi cuman awan hitam segenggam gini. Menurut dia, apa artinya? Itu paling cuman main-main, ntar lagi kena angin hilang seperti itu. Tapi Elia langsung katakan, kasih omongan kepada Ahab, sebentar lagi turun hujan. Dan tidak tunggu waktu lama, seketika itu juga hujan turun. Dari awan yang kecil bisa dibuat menjadi hujan yang lebat. Apa yang saudara dapat dari ini? Ada lanjutannya dengan cerita yang nantinya. Saya tidak jelaskan dulu, tapi kita loncat ceritanya. 2 Raja-Raja. Sudah saya ceritakan, tapi kita harus baca 2 Raja-Raja 2. Ayat yang, ambil aja, ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta ini adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta. Saya ulang lagi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam badai, dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang, berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukulkan air itu lalu terbagi di sebelah sini dan sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Saya ulang, 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil. Wah, di sini ya cuman awan kecil, sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Apa yang terjadi kesamaan di sini? Sekejap mata. Ketika Elisa melihat sedang mereka berjalan-jalan, tiba-tiba sekejap mata juga terjadi sama waktunya. Yaitu apa? Seorang hambanya Tuhan
dia harus bisa melihat Tuhan. Elia bisa melihat Tuhan, walaupun Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, hambanya Elia ini harus bisa melihat Tuhan juga yang tidak kelihatan. Tetapi ternyata hamba Elia yang masih bujang itu harus 7 kali naik ke puncak gunung baru bisa melihat awan kecil. Dia tidak bisa melihat. Tetapi Elisa, dia cuma dilempar jubah oleh Elia. Elisa ketika dia bekerja membajak tanah, tiba-tiba menerima lemparan jubah Elia. Dia bisa melihat Tuhan. Elisa sudah melihat Tuhan sejak dia menerima jubah daripada Elia. Tetapi bujang yang pertama ini tidak disebutkan namanya, nggak bisa ngelihat. Awan pun nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat Tuhan, nggak bisa. Makanya itu dia ditinggalkan oleh Elia. Dia tidak diajak oleh Elia ke gunung Horeb. Dia ditinggalkan karena hambanya ini tidak bisa melihat visinya Tuhan. Maka itu ditinggalkan. Dia harus bekerja keras, jalan sampai 7 kali. Coba kalau dia bisa mengikuti, dia selama ini berarti mengikuti Elia dengan salah, sehingga dia tidak bisa melihat visi Tuhan yang ada di Elia, tidak bisa melihat roh Allah yang ada di Elia. Coba kalau hamba yang tak tertulis namanya ini, dia mendengar suara Elia, dia tahu waktu Elia berdoa ini seperti ini, dia tahu Tuhan ini. Dia harus bisa melihat apa yang dilihat oleh Elia, tetapi dia tidak bisa. Yang dia lihat hanya yang sejauh mata memandang. Dia mata pandang pakai apa ini? Keker pakai ini, nggak ada apa-apa. Matanya kayaknya sudah mencari, tidak ada apa-apa. Dia hanya bisa melihat dengan mata ini, mata jasmaninya saja. Sampai 7 kali juga mentok, dia hanya bisa melihat secara jasmani awan cuma segini. Seharusnya dari awal bujang ini harus melihat hujan itu sudah turun. Oleh karena itu Elia meninggalkan bujang ini, nggak dibawa lagi, nggak dipakai lagi. Dan Tuhan tahu bukan bujang ini yang akan harus diurapi oleh Elia. Tuhan sudah katakan ada namanya, tapi kamu harus mengurapi Elisa. Jelas ada 2 bujang yang ditinggalkan, dan kemudian Tuhan menentukan ada seorang Elisa. Elisa bisa melihat Tuhan ketika dilempar itu jubah, langsung diringkes itu pekerjaan semuanya. Diringkes semua, ditinggalkan keduniawiannya, ditinggalkan semua kehidupan keduniawiannya. Karena dia bisa melihat dari jubah itu, dia bisa melihat hadirat Tuhan ada di jubah itu. Dia bisa melihat Tuhan di situ. Dia bukan hanya melihat Elianya, tapi dia melihat ada Tuhan. Gak pakai mikir, bentar ya, saya tanya istri dan anak-anak saya bagaimana. Gak pakai tanya kayak gitu, nanti saya runding, nanti saya kabarin lagi. Gak pakai mikir, langsung cuman dia izin, ya aku mau pamit sama ayah ibuku. Tapi langsung itu bisnisnya diringkes semua. Aku akan mengikut kamu. Karena Elisa sudah bisa melihat Tuhan ketika ia baru dilempari jubah. Oleh karena itu, ketika dia dihasut dengan para nabi yang lain, ngapain lo ikutin dia? Dia bakalan naik nih, bakalan naik diangkat Tuhan. Dia tetap diam lo, gua ikut dia. Karena yang dilihat oleh Elisa bukan hanya Elianya saja, tapi ada Tuhan di dalam Elia itu. Itu sudah kelihatan di awal. Dia tidak gampang kena hasutan, tidak gampang kena tawaran yang lain. Lu di sini aja, ngapain ikut itu? Di sini nggak kena, nggak gampang, nggak. Pokoknya aku ikut Elia. Elia pun berkata, kamu di sini ya. Sini semua sudah ada, semua enak sih. Enggak, aku ikut. Karena dia sudah bisa melihat itu. Ketika sesuatu yang terjadi yang luar biasa, hadirat Tuhan, dia sudah bisa melihat yang tidak kelihatan itu. Nah, itu adalah hambanya hamba Tuhan.
Karena hamba Tuhan harus bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau setiap orang mengaku hamba Tuhan, kemudian ia tidak bisa melihat Tuhan yang tidak bisa dilihat orang, nggak bisa. Punya ministry, punya melakukan segala macam, tetapi tidak bisa melihat dia, tidak bisa melihat visinya, tidak bisa melihat apa yang dikehendakinya, dia tidak bisa dikatakan sebagai hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan harus melihat visinya Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau menjadi hambanya hamba Tuhan, harus juga bisa melihat visinya hamba Tuhan ini, visinya Tuhan ini. Itu baru bisa. Elisa mengikuti Elia, dia sudah tahu visinya ini mau kemana. Terus dia ikuti, terus dia ikuti. Dan visinya adalah melihat Tuhan. Dan visi dari Elia adalah bersatu dengan Tuhan. Visi dari Elia adalah bergaul dengan Tuhan. Elia berjalan terus mau bergaul dengan Tuhan. Makanya Elisa bisa mengikuti terus. Aku juga mau bergaul dengan Tuhan. Itu visi dari Elia. Itu visi dari Tuhan. Mau setiap dari kita bergaul dengan Dia. Itu dari awal. Dia mau kita ini bergaul dengan Tuhan, dengan Dia. Dan Elia terus bergaul dengan Tuhan. Elisa tahu, melihat sudah. Dari jubah itu sudah kelihatan pergaulannya Elia dengan Tuhan sudah nampak. Sudah nampak Tuhannya, sudah nampak Tuhan yang tak kelihatan itu di jubah itu saja sudah nampak. Makanya dia berkata, aku minta 2 kali yang ada di dalammu. Apa? Bukan rohnya Elia, tapi roh Allah, hadirat roh Allah. Pergaulan itu diminta 2 kali. Nah itu visi. Dia kejar itu, nggak peduli dicemooh yang lain, ditarik yang lain. Ikut ministry di sini, ikut di sini. Yang ini semua yang di Gilgal narik dia, yang di Bethel narik dia, yang di Yeriko narik dia. Sampai di tepi sungai Yordan juga ditarik, ikut sini aja. Ngapain lu ikut Tuhanmu yang mau diangkat? Betul? Nggak peduli, aku mau ikut dia. Dan demikian ketika dilihat Elia, oh dia ikut, berarti dia bisa melihat ini. Diuji bisa melihat. Ya sudah, begitu sampai cross the river, nyebrang di sungai, baru ditanya, sekarang lu mau apa? Sekarang lu mau apa? Aku mau 2 kali yang di dalammu. Itu gak mungkin. Sukar. Itu lebih sukar ngelihat awan segenggam itu. Sudah ngos-ngosan 7 kali. Sekarang yang kamu minta 2 kali. Ini jauh lebih sukar daripada naik puncak gunung 7 kali. Ini jauh lebih sukar. Sukar sekali. Tapi kalau kamu bisa lihat, kamu bisa mendapatkannya. Dan betul-betul gak tunggu naik 7 kali itu Elisa kayak bujang itu. Langsung dia ikutin terus. Begitu seketika mereka sedang bincang-bincang, tiba-tiba langsung ada kereta menjemput Elia. Penuh dengan api kemuliaan Tuhan. Dia melihat Tuhan itu. Yang selama ini dia lihat itu hanya sebagian, separuh yang ada di jubah itu saja. Sekarang dia melihat itu. Makanya dia menyebut apa? Bapakku kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Nyata kelihatan ada yang jemput naik kereta. Ada yang menjemput orang-orangnya. Ada tentara berkuda yang menjemput bosnya ini, tuannya ini. Dan bukan hanya itu, saat itu juga Elisa bisa melihat bosnya Elia. Bisa ngerti? Elisa melihat ada yang menjemput bosnya Elia. Tapi saat itu juga dia sudah dapat, dia bisa melihat siapa yang sekarang, yang selama ini menjadi bosnya Elia itu siapa. Dia bisa lihat sekarang. Makanya dia berseru sedemikian kerasnya.
pimpinannya Elia itu. Pantas kalau Elia itu mau pergi kayak gitu. Pantas, enak sekali itu seperti itu. Karena memang begitu mulia, begitu ini. Dan terus dia jalani kehidupan. Elisa terus menggantikan Elia. Dan memang dia melakukan segala apa yang dia terima dari Tuhan. Visinya tetap sama. Visi yang dia jalankan ketika dia menggantikan Elia tetap sama, yaitu bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Sama. Tidak lagi dia bergaul, tidak lagi dia kembali kepada pekerjaan yang lama. Tidak lagi. Sekarang gak ada bosku juga, aku boleh nih ambil sedikit bisnis sana, bisnis sini. Tapi tetap melakukan firman Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Enggak. Dia tetap full ministry. Dia tetap terus mengikuti Tuhan. Dan dia tinggalkan semuanya sudah. Tinggalkan semua. Terus dia melayani Tuhan. Sehingga dia banyak sekali juga melakukan mujizat. Melakukan tanda-tanda mujizat berkali-kali, banyak sekali. Ya. Ternyata belum bisa sekarang juga. Tuhan menghendaki nanti ya kalau bicara tentang itu. Yang ini dulu. Saya tahu Budi. Saya tahu Budi nungguin. Tapi kita buka sekarang 2 Raja-Raja. Ada waktu. 2 Raja-Raja 5. Kita membacanya bergantian. Ya. 2 Raja-Raja 5 panjang nih, ayat 1 sampai 27. Mau? Ya, Budi dan Chris yang bantu saya. Saudara mengikuti siapa? Budi atau Chris? Yang pria ngikutin Grace, yang putri ngikutin Budi, yang perempuan ngikut Budi gitu. Iya, iyanya malu-malu dia. Oke. Jadi yang perempuan ikut Budi, ya, yang pria ikut Grace. Jangan dibawa kemana-mana ya, tetap di firman ya. Oke. Ya, oke, 1, 2, 3. Ayat 1 dulu ya. Raja-Raja 5 ayat 1, 2, 3. Ya, ladies. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ya, lihat. 1, 2, 3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu,
dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. 8. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. 10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. 20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. 22. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. 23.
Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. 24. Sesudah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. 25. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Haleluya. Ternyata pengikutnya Budi lebih banyak daripada pengikutnya Chris. Suara pengikutnya Budi lebih keras ya, karena ladies itu selalu lebih keras suaranya ya kan. Puji Tuhan, saudara sudah sering mendengar cerita ini pasti ya. Kembali ke alignment seperti yang tadi saya katakan. Elia memiliki bujang, sudah tidak diajak lagi. Kemudian Elia diperintahkan Tuhan untuk mengurapi seorang yang bernama Elisa, dan kemudian Elisa menjadi bujangnya Elia ya. Dan kemudian setelah tadi sudah saya jelaskan, nah lalu sekarang Elia sudah nggak ada. Elia sudah diangkat oleh Tuhan, dia sudah naik bersama dengan Tuhan. Sekarang Elisa yang menempati posisi daripada Elia, dan dia memiliki bujang juga ya, harus memiliki bujang juga, ada bujangnya di situ. Dan dia juga mau mengajar juga kepada bujangnya ini, seperti dia diajar oleh tuannya dulu, Elia dulu, yaitu tentang visi, melihat Tuhan. Dan banyak yang sudah Elisa perbuat atas perintah dari Tuhan untuk melakukan segala macam mujizat, segala macam. Nah, sampailah ketika ada seorang yang bernama Naaman ya. Dan saudara, saya tidak menjelaskan ceritanya ini, saudara sudah tahu semua. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah seorang bujangnya yang bernama Gehazi. Ya. Dia yang sudah mengikuti Elisa ini terus, semuanya mengikuti. Ya. Dan mengikuti, melihat mujizat Tuhan yang luar biasa itu dia melihat. Dia sudah, wah puji Tuhan, senang ikut, wah ini senang dengan. Tapi ketika dia melihat juga yang bernama seorang yang bernama Naaman ini datang ke Elisa ya, dengan segala persoalannya, yaitu apa? Sakit kusta, minta disembuhkan ya, tanpa jamah, tanpa didoakan, cuman perintah mandi di sungai Yordan 7 kali. Kalau itu saudara mau? Oh enggak toh. Ya, nah sampai Naaman juga ngomong, ya ampun, ditungguin jauh-jauh, kali-kali ngintip deh gini ngomong, atau kasih apa yang bu kayak gitu misalnya, bu kayak gitu misalnya, seperti itu jadi sembuh, minta kayak gitu. Nggak disuruh apa-apa, cuma 7 kali. Tapi apa, pegawai dari Naaman juga berkata, kalau misalnya sih dia nyuruh kamu lebih sukar lagi, kan pasti mau dilakukan kan. Ini loh apa sukarnya, cuman jebur 7 kali di sungai Yordan ya kan ya. Tapi akhirnya dilakukan, dah dia sembuh. Dan Gehazi juga melihat mujizat tersebut. Tapi sayangnya penglihatan Gehazi bukan di mujizatnya. Penglihatan Gehazi adalah di barang-barang yang dibawa oleh Naaman. Gehazi tidak melihat visinya itu, kesembuhannya itu. Gehazi melihat, waduh ada talenta, ada emas, ada perak, ada baju. Waduh,
ini Elisa, tidak, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak mau menerimanya. Demi Allahku yang hidup, selama aku melayani, aku tidak akan menerima. Tidak mau menerima. Tidak tahu kenapa nanti saya akan ini. Tapi dalam hal ini tidak diterima oleh Elisa. Gehazi yang harusnya dididik oleh Elisa untuk bisa melihat Tuhan, Gehazi nggak bisa ngelihat Tuhan. Ngelihat apa? Materi. Dia ngelihat materinya. Dia ngelihat berkatnya, lihat materinya. Begitu mata ini tidak bisa melihat Tuhan, melihat materi, ya, sudah langsung dosa. Apa tadi yang dilakukan? Berapa kali dia berbohong? 2 kali. Elisa nggak nyuruh dia pergi. 2 kali dia bohong. Begitu dia tidak bisa melihat Tuhan, diajar untuk melihat visi Tuhan oleh tuannya Elisa. Tapi Gehazi nggak bisa. Lebih tertarik dengan harta, lebih tertarik dengan emas, lebih tertarik dengan materi keduniawian, lebih tertarik dengan itu. Langsung melihat itu, langsung dia bisa membohongi tuannya. Materi itu bisa membuat kita bohong. Hati-hati saudara, materi itu bisa membuat kita bohong. Karena keduniawian itu adalah miliknya iblis. Dan iblis adalah bapak orang pendusta. Bapak yang suka berbohong, itu iblis. Langsung seketika itu juga dia berbohong. Dia kejar itu Naaman. Dan begitu sampai di Naaman, dia berkata, "Tuanku Elisa menyuruh." Ya ampun, bohongnya sampai ngomong kayak gitu. Betul gak? Tuanku Elisa nyuruh aku kejar kamu minta. Dan lagi dia bohong lagi. Berapa kali? 3 kali dia bohong. Ada 2 orang pemuda dari pegunungan Efraim, rombongan nabi. Kasihan mereka itu tidak punya segala macam. Mereka itu anak yatim, mereka itu begini mah, mereka butuh gini-gini. Nah, Naaman ini kan sudah memang berjanji mau memberikan kepada Elisa. Ambil. Dan dia melihat Naaman ini adalah bujangnya Elisa. Jadi kalau Gehazi ini adalah bujangnya Elisa. Jadi kalau Gehazi dapat dari Naaman, itu juga karena Naaman melihat ini kan bujangnya Elisa, makanya dikasih. Percaya saja, karena juga dia pakai sabut nama Elisa. Tapi ternyata dia bawa orang juga, dia bawa bujang juga tuh. Naaman bawa apa? Bukan bujang, apa tuh? Asisten untuk ngangkut barangnya itu. Barang apa itu? Barang yang dia mau, saya rasa saya sebut itu sebagai barang curian ya. Karena itu bukan punyanya dia. Dia minta, bawa ya. Begitu sampai rumahnya, dimasukin ke rumahnya. Sudah sana lu pergi lu. Udah nggak dikasih apa-apa, suruh pergi. Itu jahatnya sudah mulai. 1 jahat, tambah lagi 2 bohong, tambah lagi jahat lagi, tambah lagi. Karena apa? Mata ini tidak bisa melihat visi Tuhan, melihat dunia, itu langsung tambah turun bohong. Dosa-dosa tidak terasa. Terus ya, sampai masuk rumah ke Elisa. Dia pikir Elisa ini nggak tahu, kok beraninya sih berbohong kepada hambanya Tuhan. Kok berani berbohong dengan hambanya Tuhan? Dikira Tuhan tidak bisa kasih tahu hambanya. Hati-hati saudara, jangan bohong dengan hamba Tuhan ini. Tuhan pasti kasih tahu. Saudara juga hamba Tuhan. Kalau saudara dibohongin orang, Tuhan kasih tahu kepada saudara. Nggak mungkin. Kalau kita ini hambanya Tuhan, pasti ada orang bohong pada kita, dikasih tahu. Ya, apa jawab Elisa? Dari mana kamu, Gehazi? Aku nggak dari mana-mana. Wah, bisa. Waduh, kalau sudah teliti berapa kali bohongnya ini ya kan? Semakin menumpuk, semakin banyak bohongnya. Kemudian Elisa menjawab katanya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas kereta mendapatkan engkau? Kenapa? Dia sebut nama Elisa. Jadi Elisa langsung tahu. Dia kata, Tuanku Elisa menyuruh. Nah, makanya Naaman turun. Nah, dia persis.
bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya mendapatkan engkau? Artinya ketika kamu sebut nama Elisa, hatiku ada di nama Elisa itu. Dan dia bisa ngelihat tuh Naaman itu turun ketika dia mendengar aku disuruh Elisa. Oh ya kan, luar biasa kan. Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh semua kebun. Bisa dibelanjakan apa? Kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi. Bisa punya budak laki-laki, budak perempuan. Kamu sekarang jadi kaya karena kamu dapat dari Naaman itu. Kamu sekarang bisa beli semuanya karena kamu dapat dari Naaman itu. Punya kamu segalanya. Yang selama ini kamu ikut aku, kamu gak punya apa-apa. Yang selama ini kamu ngikuti aku, kamu gak bisa apa-apa. Kamu gak punya apa-apa. Kamu terikat dengan aku. Sekarang hidupmu bebas. Kamu bisa punya kebun, kamu bisa mengolahnya, bisa segalanya. Kalau itu memang pilihanmu, penyakitnya dia juga ikut kamu. Ini tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Tuh. Bagaimana? Maka seketika itu juga keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta. Hanya demi materi yang segitu, dia selama-lamanya berserta anak cucunya kena kusta. Sedih ya. Ini ada contoh bujang dari bujang Elia yang tadi nggak bisa melihat visi. Kemudian bujang Elia yaitu namanya Elisa bisa melihat visi. Sekarang Elisa punya bujang lagi nggak bisa melihat visi, itu bisa melihatnya materi. Dan dia paling bisa sekarang lihat materi dan lihat kustanya dia. Di mana-mana ada kusta. Anak cucunya kena kusta semua. Berarti dia punya perkampungan orang kusta seperti itu. Karena anak cucu harus keluar dari perkemahan, harus keluar, harus punya sendiri. Diasingkan, harus seperti itu. Najis. Dan itu firman Tuhan selama-lamanya loh. Nah, Gehazi tidak pernah sembuh selama-lamanya sampai anak cucu. Ya. Nah, ini yang mau Tuhan sampaikan. Kita mengikut Tuhan, walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, harus bisa melihat visinya Tuhan, harus bisa melihat Tuhan. Tetapi saudara, untuk bisa melihat Tuhan, visi Tuhan itu, saudara harus mengikut yang bisa kelihatan dulu. Yang bisa kelihatan dulu. Saya mengikuti Opa Alex, baru saya bisa melihat visinya Tuhan. Apa visi Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki? Visinya Tuhan adalah tentang kesatuan tubuh Kristus. Visinya Tuhan adalah tentang mempelai Kristus. Itu turun ke Opa Alex, dan itu saya bisa lihat. Dan itulah menara doa ini, kesatuan tubuh Kristus. Ini adalah mempelai Kristus. Itu harus bisa dilihat. Nah, itu visinya Tuhan itu harus bisa dilihat. Kalau saudara mengikuti pemimpin siapa saja, gembala harus punya visi. Kalau ia tidak punya visi, dan visinya apa? Harus dilihat visinya Tuhan atau visinya dia sendiri. Karena gereja-gereja di akhir zaman ini banyak membuat visi, tapi visinya untuk gereja itu sendiri, untuk diri mereka sendiri. Visinya seperti tadi, supaya kaya, supaya memiliki segalanya, supaya jemaatnya banyak, supaya ini menjadi besar, menjadi besar. Berapa kali gereja punya gereja, berapa kali lebih besar lagi, visinya hanya itu. Tapi apakah itu visi dari Tuhan? Kalau mau tahu, minggu depan. Apa visi Tuhan? Apakah itu? Nanti minggu depan saya bahas. Tetapi ini harus apa? Mengikut seperti ini. Mengikut Tuhan. Harus tahu visinya Tuhan. Apa visi Tuhan? Minggu depan baru saya sampaikan. Tetapi kita belajar dari berapa orang ini. Bujangnya Elia. Dari Elia juga dari Elisa, ya kan? Juga apa? Gehazi.
Nah, saudara mau yang mana? Mau bujangnya Elia yang tanpa nama tersebut, atau menjadi bujangnya Elia yang bernama, bukan menjadi ya, seperti ya, saya katakan seperti, atau mengikuti ya, belajarlah seperti itu. Seperti bujangnya Elia yang bernama Elisa, atau bujangnya Elisa yang bernama Gehazi. Elisa. Apa yang dikerjakan Elisa itu yang harus kita pelajari. Ya, itu ya. Jadi bukan jadi Elisa ya, jangan salah paham ya, jangan salah ini. Tapi kita belajar dari apa yang dia kerjakan selama dia menjadi seorang bujang dari Nabi Allah, yaitu bernama Elia. Apa yang dia kerjakan itu yang kita pelajari. Visinya jangan melihat materi. Berbahaya kalau engkau melihat materi. Kalau engkau sudah di switch pemandanganmu tentang materi, contoh ini Gehazi. Dia itu tidak melihat kesembuhan daripada Naaman itu, tapi dia melihat apa? Naaman bawa uang banyak, Naaman bawa harta banyak ke sini. Kenapa ini tuanku ini menolaknya? Rugi banget ya toh. Langsung dia tergiur mengejar seperti itu. Ya, jadi saudara, mari kita belajar. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, walk in habitual fellowship. Ini bergaul, setiap hari bergaul. Kita di dunia, apakah kita tidak perlu materi? Apakah kita tidak perlu makan? Perlu banget. Ya. Tetapi apakah itu yang membuat kita hidup? Tidak, saudara. Bukan makanan. Saudara butuh makan? Ya. Kita butuh makan? Ya. Tapi apakah makanan itu yang membuat kita hidup? Tidak. Karena yang membuat kita hidup bukan makanan, tapi roh Allah yang di dalam kita, itu yang menghidupkan kita. Nah, itu yang kita kejar. Nah, itu yang dikejar oleh Elisa. Aku mau 2 kali roh Allah yang di dalam kamu. Pergaulanmu dengan Tuhan, itu aku mau 2 kali. Nah, itu yang harus kita kejar. Bukan harta dunia. Kalau harta dunia itu hari ini ada, besok hilang, saudara. Mau seberapa banyak pun duit, harta, hari ini ada, besok hilang. Seperti bunga yang Tuhan katakan, bunga di bangku. Hari ini ada, besok sudah layu, kering. Demikian juga harta di dunia. Tetapi roh Allah, harta surgawi, tidak akan pernah hilang. Dia kekal selama-lamanya. Dan kepada kita sudah diberikan harta surgawi yang luar biasa itu, yaitu Roh Kudus ada di dalam kita. Jaga, jangan dukakan dia, hargai dia, hormati dia. Amin. Itu kita hormati dia ini, baru kita bisa mengikuti dia. Kalau kita tidak menghormati yang di dalam kita, yaitu Roh Kudus, kita nggak bakalan bisa mengikuti geraknya Roh Kudus. Oleh karena itu mungkin sesuatu yang sering saya sampaikan ini, atau kan kadang-kadang dianggap dicemooh mungkin, gitu aja tanya, sedikit-sedikit tanya. Tapi itu yang saya pelajari dari Roh Kudus. Saya harus bertanya kepada dia setiap saat, setiap apapun, hal sekecil apapun saya harus bertanya kepadanya. Mungkin ada orang yang anggap itu enteng seperti itu, tapi itu harus kita tanya terus kepada Tuhan. Amin. Jadi di dalam kita bergaul dengan Tuhan, jangan kita mau diarahkan pandangan kita kepada keduniawian. Amin. Tapi teruslah fokusnya kepada surga. Amin.